Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi dengan nomor NIM 207210053. Saya mahasiswa semester 2, kelas 2A Teknik Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan, MSc. Selanjutnya adalah penjelasan tentang materi sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisi dan diubah menjadi energi. Adapun fungsi sistem pencernaan yaitu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, menyerap nutrisi, memasok nutrisi dan energi bagi tubuh, dan membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Tahap-tahap utama mengolah makanan. 1. Ingesti atau ingestion. Tindakan makan. Makanan dapat ditelan dalam banyak bentuk cair dan padat. Kedua, digesti atau digestion atau pencernaan. Makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diserap tubuh. Tahap ini penting karena hewan tidak dapat langsung menggunakan protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak, dan fosfolipid dalam makanan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah bahwa molekul-molekul ini terlalu besar untuk melewati membran dan memasuki sel-sel hewan. Akan tetapi, jika molekul-molekul besar tersebut dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, maka hewan dapat menggunakannya. Yang ketiga, absorpsi atau absorption. Pada tahap ini, sel-sel menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. 4. Eliminasi. Ini merupakan tahap penyelesaian, di mana material yang sudah tidak terencana dikeluarkan dari sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu organ penyusun saluran pencernaan pada hewan. 1. Sistem pencernaan hewan Avertebrata. Yang pertama, porifera. Porifera merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori atau ostia pada tubuh porifera memasuki rongga oxulum. Pergerakan flagel set keanosit yang menyusun lapisan dalam rongga oculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik suspensi ke dalam sel. Suspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik atau penghancur. Nutrisi ini akan diedarkan ke seluruh tubuh porifera melalui sel ambobosit. Yang kedua, Coelenterata. Tak jauh berbeda dengan porifera, pencernaan pada Coelenterata berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga gastrovaskular. Sistem dilengkapi dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Coelenterata menangkap mangsanya dengan tentakel beracunnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Mulut yang juga anus akan menutup dan sel kelenjar dalam dinding gastrovaskular mensekresikan enzim pencernaan yang akan membantu memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskular lainnya akan menyerap partikel makanan dan mencernanya secara intraseluler seperti yang terjadi pada porifera. Kemudian, mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa makanan dan mempersiapkan untuk makanan baru. Yang ketiga, vermes, cacing pipih atau Platyhelminthes, memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana dibanding cacing lainnya. Pada Platyhelminthes, sistem pencernaan berupa rongga gastrovaskular seperti pada Coelenterata. Mulut yang juga berperan sebagai anus terletak di bawah permukaan tubuh cacing pipih akan mengambil makanan dengan dibantu oleh faring. Faring akan menghisap makanan dan memasukkan ke dalam rongga gastrovaskular. Rongga
Rongga gastrovaskular pada cacing pipih memiliki bentuk seperti tangga. Hal ini guna memperluas wilayah penyerapan nutrisi. Enzim pencernaan dari sel-sel gastrodermis akan mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian, partikel makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa makanan akan dibuang lewat anus atau mulut. Nemethelmintes atau cacing tambang atau kremi memiliki saluran pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Penyerapan nutrisi terjadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh cairan tubuh atau pseudoselom. Pada golongan Annelida atau cacing tanah, memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu menuju faring esofagus, dan akan disimpan untuk sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik. Pencernaan akan berlanjut di usus dengan bantuan enzim, kemudian akan diserap ke dalam tubuh. Usus Annelida mengalami pelipatan tiflosol yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan diteruskan menuju anus untuk dibuang. Yang keempat, moluska. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Beberapa moluska memiliki gigi radula pada mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Kemudian, makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. Selanjutnya, arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada filum arthropoda bervariasi tergantung pada cara makannya. Pada umumnya, sistem pencernaan pada arthropoda dibagi menjadi 3 bagian. Bagian depan atau foregut terdiri dari mulut dan esofagus, tengah atau midgut, lambung dan usus, bagian belakang hindgut terdiri dari rektum dan anus. Mulut dilengkapi dengan sepasang rahang atas atau yang berfungsi pengecap dan untuk membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan ke tembolok. Selanjutnya, makanan akan dicerna di bagian usus tengah atau midgut dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus, sedangkan sisa makanan diteruskan untuk dibuang melalui anus. Di sini terdapat gambar hewan seperti belalang dan penjelasan sesuai yang di atas. Selanjutnya adalah Echinodermata. Filum ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Makanan masuk melalui mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh, kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan, pyloric sacchae atau untuk mensekresikan enzim pencernaan. Makanan akan dicerna secara kimiawi dengan enzim ini dan akan diserap di usus. Untuk Echinodermata memiliki ukuran yang bervariasi, bergantung pada spesiesnya. Sisa makanan akan dibuang lewat anus yang ada di permukaan tubuh atas. Kedua, sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi salur pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Di sini terdapat gambar ikan atau fishes. Pada ikan ini terdapat faring, gigi, hati, lambung, usus, dan anus. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Dalam rongga mulut terdapat gigi kecil yang membentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan secara banyak menghasilkan rendil. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit.
Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Selanjutnya yaitu kata amfibi. Di sana terdapat rongga mulut, terdapat gigi berbentuk kerucun untuk memegang mangsa, lidah untuk menangkap mangsa, dan kelenjar ludah untuk membantu proses menelan. Ada esofagus berupa saluran pendek penghubung rongga mulut dengan lambung. Selanjutnya lambung, berbentuk kantung bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju asus. Selanjutnya intestitum atau usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batasan-batasannya. Selanjutnya usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Dan kloaka merupakan muara tiga saluran antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Selanjutnya ada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora atau pemakan daging. Salah satu contoh reptil adalah buaya. Di dalam mulut buaya terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Pada proses pencernaan, makanan dari mulut menuju kerongkongan dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung makanan menuju usus. Di usus bermuara dua saluran kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Di usus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan dan terjadi proses penerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya ada afes atau unggas. Pada mulut terdapat paruh yang sangat kuat dan berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan yang diambil oleh paruh kemudian masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut tembolong, kemudian masuk ke lambung kelenjar. Disebut lambung kelenjar karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung yang berfungsi untuk mencerna secara kimiawi. Kemudian makan masuk menuju lambung pengunyah. Disebut lambung pengunyah karena dinginnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan. Di dalam hati, empedu sering terdapat batu kecil atau pasir untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Kemudian, makanan masuk menuju usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dialirkan ke dalam usus halus. Hasil pencernaan berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler daripada dinding usus halus. Burung mempunyai dua usus buntu yang terletak antara lambung dan usus. Usus buntu berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari makanan. Sisa makanan didorong ke usus besar kemudian ke dalam poros usus atau rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Kelima, mamalia. Karena sebagian besar hewan, termasuk mamalia yang memiliki kenal alimentaris, maka di sini akan digunakan sistem pencernaan manusia sebagai contoh. 1. Manusia, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim seperti amilase, ptialin, dan juga enzim maltase. Selanjutnya kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan perilastik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCI atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan.
Usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan akan diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Selanjutnya, rektum dan anus. Fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Kedua, ruminansia atau pemamah biak. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Berikut ini adalah ilustrasi sistem pencernaan hewan ruminansia. Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus dan melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Keempat, lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan yang menghasilkan enzim selulase yang mengurai selusa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Nama organnya rumen atau perut besar. Fungsi organ yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Nama organ retikulum atau perut jala. Fungsi organ yaitu tempat mencampur makanan sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Nama organ omasum atau perut buku membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya, abomasum atau perut masam mencerna gumpalan makanan melalui enzim asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa protein penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itulah penjelasan tentang sistem pencernaan hewan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.